Dan jamin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Mengapa Tuhan harus tinggalkan? Kita ada di daerah yang orang menganggap kering, tapi ini telaganya ada banyak air. Saya baru pernah melihatnya. Mengapa kita yang tidak percaya? Ya, Tuhan tidak meninggalkan satu orang pun di dalam hidupnya. Ya, bukan karena kita pelayan Tuhan tidak tinggalkan kita. Mengapa Tuhan tidak menyertai pelayannya? Karena Dia telah menyertai jemaatnya. Ia menjaga memelihara jemaatnya, karena itu Tuhan menyertai hamba-hambanya. Ya, sahabat Elora Podcast di mana saja berada, jumpa lagi bersama kami dalam edisi spesial podcast bersama dengan Bapak Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku yang sudah hadir di pelataran kaki Gunung Kerbau. Kebetulan kita ada di Kubangan. Kita sudah bersama dengan Pak Ketua Sinode. Kita akan berbincang dengan tema kita saat ini, keterpanggilan pelayanan sebagai seorang hamba. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Bagaimana kabar Pak? Baik sekali, dan kepada semua sahabat Eliora ya. Kalwedo Pak. Ya, mungkin kita mau menggali sedikit terkait dengan keterpanggilan sebagai hamba ini di tengah-tengah persiapan semua jemaat-jemaat dalam menyiapkan kader-kader, figur-figur yang akan dipanggil melayani Tuhan sebagai majelis jemaat untuk periode 2025 sampai 2030. Bagaimana Bapak memaknai panggilan ini dalam tanggung jawab sebagai seorang anggota gereja? Ya, yang pertama ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena proses pemilihan penatua dan diaken GPM periode 2025-2030 itu sudah berlangsung ya. Dan sekarang kan panitia sedang bekerja pada tahapan-tahapan teknis pelaksanaannya. Ini bagian ya dari panggilan gereja sesungguhnya untuk memastikan bahwa misi damai sejahtera Allah di seluruh jemaat itu berlangsung. Dan pemberitaan Injil Kristus juga berlangsung, dan kami yakin bahwa tugas menanam dan tugas menyiram itu juga berlangsung bagi pertumbuhan yang dalam iman kita itu adalah bagian dari kuasa Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Karena itu kita selalu berdoa supaya seluruh jemaat memberi topangan yang kuat bagi pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken itu. Ya Pak, kalau itu sebagai keterpanggilan, apa pemaknanya sebagai seorang hamba dalam memikul tanggung jawab ini Pak? Tugas gereja itu dilaksanakan oleh seluruh warga gereja. Warga gereja itu ada yang kemudian dipanggil secara khusus menjadi pelayan, entah itu pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu pelayanan, tetapi pelayanan umum itu dilaksanakan atau diselenggarakan oleh seluruh warga gereja, semenjak anak-anak sampai dengan lanjut usia. Dan karena itu ini bagian sebenarnya dari cara kita memberi diri seutuhnya sambil juga menunjukkan kesetiaan, ketaatan kita kepada panggilan Allah dalam melaksanakan tugas itu. Ini tanggung jawab yang bagi gereja adalah tugas-tugas yang kudus. Itu artinya semua warga gereja sudah punya tanggung jawab itu Pak? Ya, dan secara khusus bagi tanggung jawab penatua dan diaken, ini adalah tugas semua warga sidi gereja, anggota sidi GPM. Anggota sidi GPM itu kan mereka yang sudah matang, sudah mandiri dalam melaksanakan amanat panggilan pelayanan GPM. Dan karena itu siapapun warga gereja, dia harus mempersiapkan diri bahwa nanti Tuhan memilih di antara seluruh jemaat itu beberapa orang ya, itu sudah menjadi bagian dari rahasia-rahasia Kristus melalui hamba-hambanya, tapi seluruh jemaat itu harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas itu sebagai hamba Kristus. Iya Pak. Kalau kita lihat ini kan semacam pola saja yang berulang setiap periodisasi. Nah, kalau Bapak melihat sendiri, apakah sampai hari ini anggota jemaat kita itu sudah mulai membuka diri dan menerima tanggung jawab ini, atau memang di jemaat-jemaat tertentu itu menjadi kesulitan mencari orang yang mau melayani dengan sungguh di dalam gereja Tuhan ini?
Tuhan memberi kepada setiap warga gereja itu karunia. Iya. Dan dia harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan karunia itu. Di jemaat-jemaat kita itu sangat kaya dengan sumber daya umat. Kami memahami bahwa memang ada kesulitan-kesulitan tertentu ya, tapi itu personal sifatnya dalam orang mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan. Tapi kalau kita rincikan per jumlah jiwa di dalam sebuah jemaat, maka sebenarnya sumber daya umat itu sangat banyak. Cuma tinggal bagaimana tiap orang meresapi apakah dia mau memberi diri melaksanakan panggilan ini ataukah tidak. Iya. Setidaknya bagi saya begini, kalau Anda didekati oleh entah itu pengurus unit sesuai dengan mekanisme kita atau panitia, saya kira itu suara Allah. Ya, ada banyak jemaat juga yang sebenarnya dalam pergumulan keluarganya mereka mau secara spontan untuk menjadi pelayan sebagai calon penatua dan calon diaken. Mereka menyampaikan itu dan kita memprosesnya juga sesuai dengan katakanlah prosedur-prosedur keterpilihan oleh Kristus. Melalui seluruh tahapan yang gereja selenggarakan itu, mungkin orang mengatakan tahapan-tahapan teknis, tapi secara teologis sebenarnya itu prosedur pemanggilan Kristus kepada setiap warga gereja. Kalau ada kendala yang lain atau kesulitan dalam komposisi sumber daya, mungkin pada jemaat-jemaat GPM yang jumlah jiwanya sedikit kecil. Itu masih ada. Ada jemaat kan yang hanya 2 unit pelayanan dan itu hanya tersedia katakanlah 4 orang. Jumlah jiwa yang juga sangat-sangat terbatas dan ya mau tidak mau memang kita harus meyakinkan mereka bahwa walaupun jumlah mereka sangat terbatas, sangat sedikit, tapi ada orang-orang yang sudah disiapkan Tuhan untuk melaksanakan tugas itu. Iya, berarti kita tetap secara pandangan iman kita sepakat bahwa keterpanggilan itu bagian dari cara Tuhan untuk memilih kita. Itu benar. Iya. Kalaupun begitu Pak, mungkin apakah kita bisa merasionalisasi pikiran yang mengatakan begini Pak, beta masih muda, beta belum bisa. Atau beta pembanyak kerja, beta sibuk sekali dan beta sempung waktu untuk melayani Tuhan misalnya. Bagaimana kita mencari atau merasionalisasi pikiran seperti itu? Itu sesuatu yang manusiawi ya. Tapi kalau sebagai warga sindik gereja yang dewasa, yang sudah dididik dalam keluarga, melalui binakel, di sekolah minggu ya, dalam PFG, katekisasi sampai dengan CD, ya katakanlah juga berumah tangga meskipun ada juga yang belum berumah tangga. Saya mau mengatakan begini, dan saya waktu menjadi ketua umum PBAM GPM, saya menyampaikan pesan kepada semua kader AMGPM begini, lebih baik memberi diri melayani Tuhan di masa muda. Iya. Supaya waktu kita telah tua, kita tinggal menuai kebahagiaannya saja. Kisah panggilan-panggilan orang muda itu, panggilan-panggilan pelayan ya, di dalam Alkitab itu kan umumnya cerita tentang pemanggilan orang-orang muda. Iya. Ya sampai dengan Timotius misalnya ya, Yeremia ya misalnya, orang-orang muda semua yang sadar bahwa mereka masih sangat muda ya. Tapi harus kita yakini secara iman kalau kita mau memberi diri untuk melaksanakan tugas ini, ya percayalah bahwa ada bagian dari jamahan Allah ya, kepada hidup orang-orang itu. Siapa saja, bukan karena dia muda ya, tapi siapa saja yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas ini, ada bagian jamahan Allah. Dan ketika Allah melakukan menjamah orang-orang itu, dia memampukan. Sebab rumusnya gini, Tuhan itu yang memanggil kita. Karena dia memanggil kita, maka dia memilih. Ya, pada saat Tuhan memilih kita, maka dia menguduskan kita untuk menjadi pelayannya. Jadi kita dipanggil, kita dipilih, kita dikuduskan. Tujuan daripada kita dikuduskan itu supaya kita mampu melaksanakan amanat panggilan Kristus di tengah dunia kepada orang-orang lemah, ya. Nah, untuk tugas itu dia menguduskan, tapi dia juga memberi karunia. Iya. Allah memperlengkapi, Tuhan memperlengkapi. Tuhan memperlengkapi itu dengan memberi segala karunia. Di dalam Alkitab diceritakan begitu, bahkan karunia untuk menginjak ular dan kalajengking, karunia untuk membangkitkan orang mati. Dan kalau Tuhan memberi karunia kepada kita dan kita bekerja sesuai karunia itu, yang memberi sukacita itu adalah Tuhan menyempurnakan kerja kita.
Kita lemah. Kita ini hamba yang lemah dan terbatas. Tapi kalau kita memahami panggilan, pilihan, pengudusan, kemudian karunia Allah dan penyempurnaan atas seluruh tugas kita, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ini hanya butuh penyerahan diri. Ya, saya kira warga GPM yang dewasa itu tahu, ya, dan pasti dia akan mempersiapkan diri untuk tanggung jawab itu. Ya, mungkin saya ingin Bapak juga kasih semacam quotes atau pesan untuk sebagian umat yang mungkin masih ada keraguan. Kayak tadi pilihannya masih muda, tidak fasih berbicara di depan banyak orang, ataupun dia menghitung semua keterbatasan dia sehingga dia lalu masih ragu-ragu. Mungkin bisa kasih pesan sedikit. Saya selalu bilang begini ya, di dalam tanggung jawab kependetaan saya sadar bahwa saya terpilih jadi sekretaris umum sinode, saya terpilih menjadi ketua sinode dalam usia yang sangat muda. Dan saya tahu bahwa ada orang yang juga meragukan apakah saya mampu. Bahkan mungkin juga saya ragu apakah saya mampu. Tapi saya punya satu prinsip, pengakuan ya. Prinsip ini adalah pengakuan diri saya kepada Tuhan dan kepada semua umat. Kami ini hanya hamba-hamba yang lemah dan terbatas. Karena kami lemah, maka kami selalu meminta Tuhan memberi kekuatan. Dan kami juga membutuhkan dukungan dari semua orang, dukungan dari jemaat. Karena kita lemah dan terbatas. Ya, kemudian karena itu kita terbatas, dalam banyak hal kita terbatas. Karena itu yang harus kita lakukan hanya berdoa. Berdoa supaya Tuhan memberi kepada kita hikmat, dan dengan hikmat itu kita bisa mengambil keputusan-keputusan pelayanan yang bijaksana bagi umat, bagi pemberitaan Injil. Jadi memang betul kita harus mengakui, ini pengakuan saya juga ya, kami hanya hamba-hamba yang lemah dan terbatas. Kita butuh dikuatkan, tapi kita juga butuh hikmat. Jadi mengapa tidak mau? Ini ke situ perlu ada keraguan sebenarnya. Tidak perlu sebenarnya. Tapi juga kan bukan berarti kita sombong secara spiritual, tidak. Tapi pengalaman iman mengajarkan kepada kita, kalau kita berserah dalam pengakuan tadi, ya kita akan bisa melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Iya Bapak, itu kita sudah ulas sampai ke sejauh ini. Tapi mungkin Bapak juga bisa kasih semacam gambaran, mungkin ada contoh pengalaman ketika Bapak juga berkunjung ke jemaat-jemaat, melihat orang yang mungkin dari sisi pendidikannya tidak mumpuni, tapi ketika dia memberi diri melayani, apa jaminan yang dia dapat? Apakah ada berkat yang besar yang sudah Tuhan siapkan? Atau seperti apa yang bisa itu menjadi semacam motivasi? Saya selalu berkunjung ke jemaat-jemaat. Ada satu kerinduan saya adalah mendengar pendeta atau penatua dan diaken di jemaat itu berkhotbah. Karena itu saya kalau kunjungan ke jemaat-jemaat terus diminta untuk berkhotbah, nanti saya berkhotbah, tapi saya tuh rindu begitu mendengar pendeta di klasis itu, di jemaat itu berkhotbah, atau penatua dan diaken. Saya tidak usah kasih contoh jauh-jauh. Kita ada di klasis Letimo Lakor, ya. Ini pengalaman saya mendengar khotbah seorang, saya tidak tahu dia penatua atau tidak, Ibu Lisa Komandeli di Wakarleli. Kami hadiri satu ibadah pengucapan syukur ulang tahun kelahiran jemaat Wakarleli. Ibu penatua Komandeli itu yang memimpin ibadah itu. Dan karena tahu saya datang, lalu dia bilang untuk pendetanya, Bapak Ketua Sinode saja yang khotbah. Dia sudah dengan pakaian pelayanan, saya tidak. Ya. Dan ketika disampaikan pada saya bilang, oh tidak bisa, saya tidak datang untuk itu. Saya tetap mendoakan yang berulang tahun, tapi kita akan beribadah dan pelayan yang sudah ditunjuk Tuhan, dikuduskan Tuhan untuk melayani ibadah ini, yang mesti melayani. Saya mau mendengar khotbah itu. Dan saya mengikuti ibadah itu dan dia berkhotbah. Setelah itu saya harus mengakui dengan jujur bahwa khotbah itu sangat luar biasa. Ibu penatua itu khotbahnya sangat luar biasa. Dan saya tahu bahwa dia dibentuk oleh Tuhan. Karena itu yang mengapa kita ragu-ragu. Ya. Kita terbatas, tapi nanti Tuhan yang menyempurnakan karya kita. Ya. Itu artinya ada ungkapan yang bilang begini Pak, kerja saja, terima saja dulu, Tuhan yang melengkapi. Serahkan diri. Ya, serahkan diri. Ya, serahkan diri.
Nanti Tuhan yang menyempurnakan. Ya. Karena itu saya bilang tadi, kita dipanggil, kita dipilih, kita dikuduskan. Tuhan memperlengkapi dengan memberikan seluruh karunia. Di situ kita bekerja, Tuhan menyempurnakan karya kita. Jadi serahkan diri saja. Itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Bukan pekerjaan Sinode GPM. Ini bukan pekerjaan Ketua Majelis Jemaat. Ini pekerjaan Allah, pekerjaan Kristus. Dan kita diutus untuk itu. Dan jamin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Mengapa Tuhan harus tinggalkan? Kita ada di daerah yang orang menganggap kering, tapi ini telaganya ada banyak air. Saya baru pernah melihatnya. Mengapa kita tidak percaya? Ya, Tuhan tidak meninggalkan satu orang pun di dalam hidupnya. Ya, bukan karena kita pelayan Tuhan tidak tinggalkan kita. Mengapa Tuhan tidak menyertai pelayannya? Karena Dia telah menyertai jemaatnya. Ia menjaga memelihara jemaatnya, karena itu Tuhan menyertai hamba-hambanya. Jadi kita itu mendapatkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, karena Dia sudah melindungi, menyertai hamba-hamba, menyertai umatnya. Saya selalu bilang buat kawan-kawan pendeta untuk yang pergi ke jemaat-jemaat untuk bertugas, Anda pergi saja. Ribuan tahun orang di situ tinggal di situ dan terpelihara. Banyak orang, apalagi kita yang hanya satu. Ya bilang cuma dipelihara kita. Satu saja kok dipelihara. Yang banyak aja dipelihara Tuhan, masakan yang satu tidak. Apalagi kalau kita datang untuk melayani mereka yang sudah Tuhan pelihara. Masakan Tuhan meninggalkan kita? Tidak mungkin. Masakan Tuhan meninggalkan keluarga kita hanya karena pilihan ini? Tidak mungkin. Percaya tidak mungkin. Dan sudah banyak pengalaman semua orang beriman begitu. Bukan pengalaman kami pendeta saja. Pengalaman semua orang beriman. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Yang penting mau memberi diri, mau dengan sungguh-sungguh, mau dengan setia. Iya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Hanya modalnya itu. Rahasia hidup bahagia dalam tugas-tugas ini hanya menyerahkan diri pada Tuhan. Biar Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang bimbing. Rahasianya hanya itu, Bung Ate. Iya, baik. Terima kasih, luar biasa. Mungkin kita akan mengakhiri podcast kita, tapi mungkin Bapak bisa juga kasih semacam pesan untuk teman-teman yang saat ini juga sementara bekerja sebagai panitia pemilik majelis jemaat, para pengurus unit yang lagi mencari figur, mungkin juga warga gereja yang mungkin saja nanti didatangi. Iya. Mungkin ada pesan-pesan kepada warga gereja ya, kepada warga gereja terutama anggota CDGPM, saya mau menyampaikan pesan supaya sediakanlah seluruh hidupmu berdoa bersama dalam keluarga. Kalau misalnya karena itu dalam rapat unit saudara-saudara dipilih menjadi calon penatua dan calon diaken, berilah diri untuk melayani. Kalau dalam mekanisme itu saudara-saudara dikunjungi juga oleh panitia pemilihan, itu mereka datang karena Allah yang menuntun mereka ke situ. Sediakanlah diri juga untuk melayani. Karena ada rahasia penyertaan Allah yang kita tidak memahaminya di hari ini. Mengapa Tuhan mau saya menjadi pelayan di hari ini? Tapi Ia menjanjikan satu hal, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Itu janji Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil. Tapi rahasianya adalah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Kita tidak mengerti hari ini, tapi ada janjinya. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi serahkan diri saja. Kepada panitia pelaksana pemilihan penatua diaken, tugas ini adalah juga tanggung jawab kudus. Kita ingat ya, pada saat rasul-rasul merasakan bahwa ada tanggung jawab yang harus dibagi kepada orang lain supaya mereka bisa fokus pada pemberitaan Injil, mereka harus memilih di antara jemaat yang banyak 7 orang syamasi. Ini mekanisme kerasulan. Menjadi panitia pemilihan penatua diaken itu mekanisme kerasulan. Untuk memilih di antara jemaat mereka yang menjadi penatua dan diaken. Saudara-saudara itu menjalankan tanggung jawab itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga berkarya dalam tugas semua panitia pemilihan penatua dan diaken. Dan semua warga gereja tetap mendoakan ya, supaya mereka yang kemudian nanti terpilih adalah yang benar-benar sudah memberi hati dan hidup mereka, sehingga kita akan bisa melihat buah dari pertumbuhan karya kita menanam dan menyiram di seluruh jemaat. Iya, luar biasa. Teman-teman, sahabat Eliora Podcast, kita sudah berbincang banyak hal dan kita akan mengakhiri podcast kita di saat ini.
Sampai jumpa pada podcast kita yang akan datang. Selamat sore. Kalwedo Bapak. Kalwedo. Terima kasih atas kehadiran. Sama-sama Bu Ateng.